juga ya, belajar mandiri ya. Nah, asesmen psikologi ya merupakan salah satu proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis ya, dan tujuannya adalah untuk melakukan penilaian atau pemeriksaan psikologi ya, baik dilakukan nanti oleh lulusan S1 psikologi ataupun psikolog. Tapi nanti tergantung ya, asesmen psikologi yang dilakukan oleh S1 psikologi sama psikolog itu akan berbeda seperti itu ya, tergantung sesuai dengan kode etiknya. Ya, dan juga nanti penilaian psikologi atau pemeriksaan psikologi itu seperti apa sih Bu contohnya? Oh, misalkan untuk tes kesiapan masuk sekolah nih, untuk lihat anaknya ini sudah siap atau enggak nih untuk masuk sekolah, atau untuk rekrutmen pekerjaan misalkan. Oh, apakah ini apa namanya diterima atau tidak nih ya, dicek pemeriksaan psikologisnya sesuai enggak misalkan nih karakteristik psikologisnya dengan misalkan job desk pekerjaannya atau tujuan dari rekrutmen pekerjaan. Misalkan di industri organisasi biasanya seperti itu ya, apa namanya asesmen psikologi itu dilakukan macam-macam ya, untuk rekrutmen, untuk apa namanya asesmen, untuk kenaikan jabatan ya, untuk apa namanya pemindahan apa namanya pekerjaan itu juga bisa ya, ataupun yang lain-lain ya, untuk pengembangan potensi itu juga bisa. Oh, cocoknya ini di bagian yang mana? Oh, perlu dikasih pelatihan apa? Perlu diberikan intervensi yang seperti apa ya? Itu adalah salah satu tujuan dari asesmen psikologi. Oh, kalau misalkan nanti di ranah klinis seperti apa? Nah, untuk di ranah klinis macam-macam ya, mulai bisa dari diagnosis sampai pemberian proses pencegahan maupun intervensi sampai psikoedukasi, itu biasanya tetap juga melakukan asesmen psikologi. Kalau misalkan di sosial seperti apa, Bu? Sama ya, untuk misalkan melihat, oh melakukan asesmen nih, misalkan ada permasalahan atau perilaku apa nih yang perlu digali di masyarakat, itu yang seperti apa untuk memberikan pencegahan, untuk melakukan intervensi ya, itu yang bagaimana. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan psikologi. Sama halnya di bidang pendidikan seperti itu. Oh, untuk melakukan asesmen anak berkebutuhan khusus tadi, kesiapan sekolah ya, atau misalkan untuk tahu bakat dan minat anak ini di mana, oh perlu konseling atau enggak gitu ya, perlu rujukan atau enggak dan yang lain-lain, itu membutuhkan asesmen psikologi. Jadi asesmen psikologi itu adalah penilaian atau pemeriksaan psikologi yang nanti menggunakan, media-media yang nanti sudah teman-teman pelajari, yang mulai dari observasi, wawancara, sampai pada tes psikologi. Nah, tujuannya juga apa sih asesmen psikologi ini? Untuk melihat karakteristik, dan juga kemampuan kalian yang real itu yang seperti apa. Makanya kan kalau teman-teman lihat tuh banyak juga ya, buku-buku mungkin ya di Gramedia atau mungkin di toko buku itu yang membahas lolos. Nah, agar lolos tes psikologi, seperti itu ya, agar lolos, tes psikologi di mana atau seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian sudah merekayasa gitu ya, merekayasa berarti otomatis, tidak akan muncul gitu ya karakteristik atau kemampuan kalian itu yang sebenarnya, seperti itu. Oh, misalkan nih, saya mau, tes mau jadi guru seperti itu ya. Ternyata untuk jadi guru itu karakteristik yang dibutuhkan seorang guru itu harus sabar ya, harus memiliki empati yang tinggi, harus memiliki kemampuan manajemen yang bagus, misalkan harus memiliki kemampuan analisis yang bagus dan juga yang lain-lain. Memiliki ketahanan yang bagus. Ternyata nah itu tadi ya, ada hal-hal di mana ada ketidakjujuran di sana dan sebagainya, sehingga mungkin karakteristik atau kemampuannya itu tidak benar-benar real sesuai, sehingga pada saat bekerja, loh sebenarnya saya nggak orangnya nggak real sabar, saya sebenarnya orangnya nggak real empati dan sebagainya ya, sehingga ya tadi nggak dilakukan. Ini enak ya kalau psikolog itu kan sudah tahu nih, atau orang psikologi kan sudah tahu nih, apa namanya, tes-tesnya itu udah kayak apa, udah ada kunci jawabannya pula, kayak gitu ya. Berarti nanti bisa dong misalkan direkayasa. Nah, itu kan melanggar kode etik. Kalian nanti kalau misalkan pun kalian orang psikologi, kalian sudah belajar tes kognitif maupun tes non kognitif, sudah tahu, oh kalau gini itu interpretasinya gini, kalau ini tuh berarti seperti ini, berarti saya harus seperti nah, itu kan nggak menjadi sesuatu yang nyata ya teman-teman. Nah, itu teman-teman yang biasanya jangan dilakukan ya hal-hal seperti itu. Jadi memang asesmen psikologi ini tujuannya untuk lihat kalian tuh karakteristiknya seperti apa. Baik itu secara kognitif, kalian itu kalau cara berpikirnya itu seperti apa. Kemampuan analisis, pemecahan masalah, intelijensi kalian secara umum, komunikasinya itu seperti apa ya. Terus kemampuan apa namanya konseptual kalian itu bagaimana, praktis kalian itu seperti apa ya. Dari segi kognitif bakat minatnya di mana ya, dari segi kepribadiannya itu juga seperti apa gitu ya, di dalam mengambil keputusan, dalam manajemen waktu dan sebagainya. Tadi ya karakteristik itu kan macam-macam banyak ya, komprehensif untuk dilihat kalian
karakteristiknya sampai mana, kemampuan kalian itu yang realnya sampai mana, sehingga nanti akan ditentukan gitu ya secara tepat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Tadi kebutuhannya untuk apa? Apakah untuk rekrutmen, apakah untuk pengembangan diri, ataukah untuk sebuah intervensi tertentu. Nah, itu salah satu apa namanya? Ini ya teman-teman ya, salah satu dari hal-hal yang akan teman-teman lakukan seperti, dan saya pikir nanti teman-teman ketika kalian magang itu juga akan melakukan asesmen psikologi seperti itu ya. Nah, apa sih metode asesmen yang digunakan gitu ya? Yang digunakan kalau orang psikologi, kalau dokter itu kan pakai stetoskop ya kan, pakai mungkin ronsen ya. Jadi ada alatnya ya, dokter gigi itu juga ada alatnya banyak kayak gitu ya. Kita orang psikologi yang kita lihat itu kan aspek psikologisnya gitu ya. Sehingga metode-metode yang digunakan itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah observasi. Saya pikir observasi sudah belum dapat mata kuliah observasi teman-teman di sini? Sudah dapat mata kuliah observasi? Sudah, Bu. Nah, observasi itu adalah salah satu tools teman-teman. Alat teman-teman untuk melakukan asesmen psikologis gitu ya. Oh, misalkan nih saya ingin mengetahui kelihatannya nih ada dugaan nih kalau si X ini Bu Uli ini motivasi belajarnya ini rendah kayak gitu ya. Sehingga saya udah belajar nih konsep atau teori motivasi belajar gitu ya. Saya turunkan ya, observasinya apa dulu nih Kak, saya lihat dari awal saya pakai misalkan naratif dulu. Oh ternyata karena kelihatannya sudah mengarah ke motivasi belajar yang rendah, oh saya udah belajar teorinya, saya buat checklist nih gitu ya, apakah dia benar-benar menunjukkan, Bu Uli ini menunjukkan motivasi belajar yang turun dari perilakunya Bu Uli yang ditunjukkan. Kalau observasi kan ada sesuatu yang diamati, yang bisa diamati gitu. Perilakunya Bu Uli menunjukkan motivasi belajar yang rendah nggak? Misalkan aja seperti itu ya. Observasi, wawancara, ditanya nih, saya akan tanya pada Bu Uli gitu ya, nanyanya nggak? Nah wawancara kan kalian udah dapet juga kan, ya kan? Wawancara kan sudah dapat gitu ya. Jangan sampai kalian gini ya ketika wawancara. Kalau kalian udah belajar wawancara nggak mungkin kan gini. Misal ketika dapat klien gitu ya. Seringkali kan kalau teman-teman magang itu biasanya apa namanya memberikan psikoedukasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Kamu tahu dari mana? Misalkan saya tanya ya, kamu tahu dari mana motivasi belajarnya rendah? Iya Bu, saya wawancara Bu ke anaknya. Oke, wawancaranya seperti apa ya? Saya tanya, motivasi belajarmu rendah nggak? Iya, enggak, motivasi belajarku enggak rendah, motivasi belajarku tinggi. Oh, tinggi. Kayak apa ya? Aku semangat dong belajar. Oke, motivasi belajarnya berarti tinggi, Bu. Berarti enggak rendah. Kalau rendah kayak apa? Ya itu yang saya tanya, motivasi belajarmu rendah enggak? Iya, saya rendah. Nah, apakah ketika wawancara itu efektif enggak kalau misalkan melakukan hal yang seperti itu? Nah, kan kamu udah belajar ya. Berarti seperti apa nih metode wawancara yang tepat yang kira-kira memang bisa benar-benar menggali informasi real nggak nih, misalkan wawancaranya ini benar-benar menggaris secara mendalam nggak, seperti apa nih triangulasi datanya dan seperti apa, nah kan teman-teman sudah belajar di situ. Dan yang ketiga yang kita pelajari ini adalah tes psikologi gitu ya. Jadi metode asesmen ini nanti teman-teman itu akan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Seperti contohnya nanti kalau kalian daftar kerja, kalian rekrutmen melakukan apa namanya, melamar pekerjaan, biasanya metode ketiga metode asesmen ini itu biasanya akan dilakukan. Tadi untuk dapat karakteristiknya ya, kemampuan kalian juga ini apakah sesuai dengan pekerjaan yang akan kalian ambil. Oh, misalkan saya mau jadi psikolog anak gitu ya, atau saya mau jadi psikolog forensik ya. Oh, dilakukan observasi melalui apa? FGD ya, dilakukan FGD untuk ngamati. Oh, gimana cara komunikasinya? Oh, gimana cara leadership-nya? Oh, gimana caranya dia apa namanya? Hubungan interpersonalnya seperti apa, interpersonalnya bagaimana, misalkan aja seperti itu. Diamati gitu ya melalui perilaku. Nah, selanjutnya kalian juga akan ditanya, oh diwawancara gitu ya. Dari hasil wawancara nanti akan di cross check nih dari hasil observasi dan juga wawancara ini akan di cross check dengan hasil tes psikologi kalian gitu ya, teman-teman, untuk mengetahui oh ini gimana nih, linier nggak antara hasil tes psikologinya dengan observasi dan juga wawancara. Jika ada gap di sana, berarti perlu nggak misalkan untuk menentukan gitu ya mana yang sesuai dengan kondisi dari individunya gitu, dilakukan triangulasi, dicek lagi oh yang paling konsisten yang mana nih, dan digali lagi misalkan melalui wawancara ataupun yang lain seperti itu ya teman-teman. Tes psikologinya apa saja tadi? Tes kognitif untuk tahu IQ kalian seperti apa ya, untuk tahu misalkan secara spesifik kalian IQ-nya misalkan 130, 130-nya Bu Uli ya sama 130-nya Kak
Devira sama Kak Salma, Kak Samsul itu akan beda-beda gitu ya karakteristiknya. Sehingga dari situ nanti akan dilihat secara spesifik kayak apa. Oh ternyata Kak Devira itu bagusnya itu adalah di kemampuan spasial visualnya gitu ya. Dia 130 tapi optimalnya di situ. Tapi kalau misalkan Bu Uli itu 130-nya ternyata yang paling menonjol itu adalah di kemampuan analisisnya. Tapi ada juga yang rata semua, ada nggak Bu Yo? Ada juga yang seperti itu. Makanya dilihat melalui tes psikologi, melalui tes intelijensi, tadi melalui tes bakatnya. Oh, saya mau seleksi untuk apa namanya geologi, misalkan saya pengen lihat atau jurusan mesin gitu ya. Saya pengen lihat apakah dia mampu atau enggak mengoperasikan mesin kayak gitu lah. Berarti di tes bakat. Tes bakat tuh macam-macam. Ada juga yang melalui tes tertulis gitu ya untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap kondisi apa namanya mekanik sampai pada kalian praktek langsung kayak gitu. Jadi macam-macam nanti. Oh, tes apa lagi? Nanti kan belajar kalian tes non kognitif ya, belajar tes kepribadian, belajar tes proyektif kayak gitu untuk mengetahui kalian tuh karakter kepribadiannya itu yang seperti apa sih ketika dihadapkan pada suatu tugas, ketika dihadapkan pada situasi, itu yang kayak gimana kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah metode asesmen kalian. Jadi intinya ini itu apa ya istilahnya? Alat kalian gitu. Kalian nggak bisa pakai yang lain-lain yang menggunakan ini. Kalaupun alatnya itu sudah nggak tepat, nggak reliable, nggak valid, ya otomatis itu tidak akan bisa mencerminkan dari apa karakteristik dan kemampuan individu tersebut. Sehingga makanya tes psikologinya harus tepat gitu ya. Oh, misalkan untuk mengetahui performanya untuk mengetahui performa, misalkan apa namanya kapasitas performa, intelijensinya seperti apa, bisa nggak misalkan pakai tes SEIFIT gitu ya, tes intelijensi SEIFIT, yang nggak bisa gitu. Oh cocoknya apa nih untuk tes performa? Oh berarti cocoknya nanti pakai tes Basler karena di tes Basler itu kita bisa lihat apa namanya aspek verbal dan juga performance-nya kayak gitu. Jadi ya harus sesuai tes psikologi yang mau kalian pakai apa itu ya harus juga sesuai dengan tujuannya kayak gitu ya. Nah ini nanti teman-teman baca sendiri ya apa sih tes psikologi gitu ya. Tes psikologi adalah prosedur standar, jadi memang harus standar. Makanya antara mulai dari tata cara kalian instruksi alat tesnya ya, sampai pada apa namanya scoringnya dan yang lain-lain itu memang harus terstandarisasi, nggak boleh dikarang ya. Makanya memang sudah ada alat tes yang memang terstandar seperti itu untuk mengambil sampel perilaku dan menggambarkannya dalam sebuah skor kayak gitu. Makanya sampel perilakunya seperti apa? Makanya mereka nanti macam-macam ya diminta untuk mengisi, diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan ya atau pernyataan mengerjakan sesuatu seperti itu dan nanti itu akan dilakukan scoring terhadap hal-hal yang sudah dia lakukan tadi ya dikategorikan dalam sebuah skor yang masuk dalam skor kategori sedang, tinggi, rendah atau skornya apa masuk apa kayak gitu ya. Dan memang tadi ada serangkaian tugas yang diberikan gitu, baik itu pertanyaan, saya kasih pertanyaan, apa namanya, misalkan tanggal kemerdekaan Indonesia itu kapan? Misalkan saya kasih beberapa pertanyaan, ya ada perintah-perintah yang harus teman-teman lakukan. Oh, misalkan susun balok sesuai dengan gambar ini, misalnya aja seperti itu ya, diberikan kepada testi, baik satu orang bisa juga secara klasikal atau lebih dari situ diukur gitu ya tingkah laku testi tadi dibandingkan dengan standar ya, standar kelompok gitu ya norma kelompok atau dibandingkan dengan testi yang lain. Nah, normanya nanti macam-macam ya. Nanti kalau kalian belajar di psikologi itu ada norma yang memang digunakan di seluruh dunia gitu ya, karena memang itu sudah terstandarisasi, sudah dilihat bias budaya dan lain-lain. Tapi ada juga nanti kalau kalian tes ya, tes psikologi itu digunakan tes kelompok itu. Oh, misalkan khusus untuk pegawai Pertamina, misalkan oh khusus untuk anak-anak sekolah usia dasar saja kayak gitu karena memang sampel perilaku yang diambil itu adalah khusus pada kelompok tersebut seperti itu. Saya harap ini udah belajar konstruksi alat ukur nggak sih teman-teman? Saya tanya, udah belajar KAU nggak? Belum, Bu. Oh belum. Ya, nanti itu juga kalian belajar itu karena itu menjadi salah satu apa namanya ini ya kalian teman-teman bekal teman-teman untuk kalian bisa membuat tes tes ya, membuat alat tes seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah alat ukur yang objektif ya dan dibakukan tadi harus standar ya, harus diuji validitasnya, reliabilitasnya ya, item-itemnya ini sudah bagus atau enggak ya, sesuai dengan konstruk atau enggak seperti itu. Jadi memang tes psikologi ini harus objektif dan juga terstandarisasi. Nggak bisa kalau kalian ngambil dari Mbah Google yang nggak jelas asal usulnya, ya nanti nggak mencerminkan. Misalkan kayak oh mau ngukur berat badan gitu ya, tapi nggak pakai berat badan gitu, nggak pakai timbangan badan gitu, tapi pakai
meteran ya, nggak mungkin lah kalau gitu kan tidak bisa mengukur dari timbangan badan itu sendiri. Loh, pakai timbangan badan, tapi timbangan badannya itu adalah untuk beras gitu ya, bukan untuk badannya manusia. Nah, itu kan akan beda juga nanti. Yang harusnya berat badannya 50 jadinya 55 kayak gitu. Nah, kan itu juga dilihat. Apakah timbangan badannya ini baik atau enggak? Kan ada yang error gitu ya, ada yang enggak. Nah, itu kan juga sama seperti itu teman-teman. Tes psikologi itu memang harus objektif dan juga terstandarisasi seperti itu ya. Nah, apa sih fungsi tes psikologi ya untuk mengukur perbedaan antar individu yang berbeda terhadap situasi yang sama? Contohnya tadi seperti yang saya jelaskan. Oh, Bu Uli, Kak Devira, Kak Pramaisela gitu ya, ketika dihadapkan pada satu tugas yang sama gitu ya, disuruh mengerjakan dua tugas yang sama dalam satu waktu gitu ya, itu gimana? Bu Uli ngeresponnya kayak apa? Kak Devira ngeresponnya kayak apa gitu ya. Kak Cynthia ngeresponnya kayak apa. Nah, itu kan bisa jadi berbeda-beda. Jadi kita ukur di sana. Untuk apa ya? Macam-macam sesuai dengan tujuannya seperti itu ya, teman-teman. Jadi mengukur perbedaan antar individu yang berbeda terhadap situasi yang sama. Oh, misalkan sama-sama dihadapkan pada tekanan nih, mengejakan ketika menghadapi situasi menekan, saya ingin melihat nih Cynthia, Kak Devira, Kak Samsul, Kak Akila itu kayak apa responnya. Nah, itu ingin dilihat ya. Atau kalian atau ingin melihat perbedaan reaksi individu yang sama terhadap berbagai situasi yang berbeda. Misalkan Bu Uli, gimana kalau Bu Uli itu dihadapkan pada tekanan? Gimana kalau Bu Uli itu dihadapkan pada situasi di mana harus menunjukkan inisiatif dan kreativitas? Gimana Bu Uli itu harus bereaksi ketika dihadapkan pada situasi di mana boleh harus memimpin gitu ya, harus bekerja sama, harus berkoordinasi. Nah, jadi fungsi tes psikologi itu seperti itu ya, untuk melihat ya perbedaan antar individu dalam situasi yang sama atau reaksi kalian terhadap situasi yang berbeda-beda gitu. Paham nggak dari sini teman-teman? Kayak misalnya misalkan Cynthia nih, saya ingin melihat apakah saya ini mau memperkerjakan Cynthia sebagai seorang marketing gitu ya. Kalau marketing itu kan butuhnya dia harus multitasking gitu ya. Kemampuan komunikasinya itu harus bagus ya kan. Kemampuan komunikasinya Cynthia harus bagus. Terus dia harus berpatokan pada target kayak gitu ya. Saya ingin lihat nih Cynthia, reaksinya Cynthia itu terhadap berbagai macam situasi itu gimana. Saya kasih tes psikologi di mana Cynthia ini kelihatan nggak dia kemampuan komunikasinya. Oh, ternyata kemampuan komunikasinya Cynthia ini satu arah. Terus kita lihat lagi. Oh, Cynthia ini ternyata pencapaian pada targetnya rendah kayak gitu ya. Oh, terus mau dilihat lagi kemampuan kerjasamanya misalkan. Oh, ternyata kemampuan kerjasamanya cukup baik misalkan aja seperti itu. Jadi untuk melihat Cynthia di situasi yang beda-beda itu nanggepinnya kayak apa. Uli ketika dihadapkan pada situasi yang berbeda-beda, saya tuh ngeresponnya gimana kayak gitu. Atau tadi ya situasinya sama-sama di kelas ini gitu ya. Itu beda-beda nggak kalian responnya? Ada yang kelihatan wajahnya, ada yang dengerin. Mungkin di sini ada yang saya pikir tidur nggak dengerin saya juga ada, kayak gitu ya. Atau misalkan ada yang melakukan aktivitas lain, mungkin dengerin Bu Uli sambil nonton Korea gitu ya, atau sambil Instagraman, WhatsAppan gitu ya, atau chat sama teman-temannya ya kan. Beda-beda. Nah, itu bisa dilihat dari tes psikologi. Seperti itu. Dan tes yang baik tadi harus benar-benar mengukur perilaku yang dimaksud. Saya harap karena teman-teman udah belajar ini jangan sampai ya kalau kalian skripsi, kalian magang gitu ya, menggunakan asesmen gitu ya, judulnya asesmen psikologi gitu, tapi nggak baik gitu ya alat yang kalian gunakan, baik itu observasi, wawancara, ataupun tes psikologi yang digunakan. Sehingga memang ciri penentu tes yang baik itu ya dilihat gitu ya, prosedurnya terstandar atau enggak ya, sampel perilakunya sesuai atau enggak. Misalkan kalian mengukur alat tes misalkan nih untuk anak-anak, tapi alat tes yang kalian gunakan tuh untuk orang dewasa. Nah, kira-kira nyambung nggak? Ini loh tesnya untuk anak-anak, tapi kalian gunakan untuk orang dewasa. Otomatis dari segi bahasa beda, dari segi pernyataan bisa jadi berbeda seperti itu. Sehingga kalian harus lihat juga gitu, sampel perilaku yang digunakan di alat tes tadi itu sudah sesuai atau enggak gitu ya. Jangan sampai misalkan kalian pakai tes intelijensi WISE untuk anak-anak gitu kan nggak nyambung gitu, harusnya pakai WSC. Nah gitu loh ya, jadi sampel perilakunya sudah sesuai atau enggak, karena kadang biasanya gini, mahasiswa kalau skripsi pakai misalkan alat tes skala gitu ya, skala singkat gitu ya, untuk anak-anak ketika dicek apakah
apakah ini bisa digunakan untuk anak-anak? Ada bisa yang secara umum bisa dilakukan pada seluruh populasi gitu. Tapi ada juga ternyata sampel perilaku dari tes ini itu hanya digunakan untuk anak orang dewasa, belum pernah diuji cobakan untuk anak-anak, tapi sudah kalian pakai. Nah, kayak gitu itu kan melanggar kode etik, gitu ya. Sehingga teman-teman harus cek apakah sampel perilakunya ini sudah sesuai atau enggak, kayak gitu ya. Perilakunya relevan enggak yang diukur? Kayak tadi timbangan berat badan ini untuk mengukur berat badan loh ya, jangan untuk mengukur tinggi badan gitu ya. Terus apa namanya termometer ya jangan digunakan untuk mengukur arah angin gitu ya, mengukurnya untuk suhu tubuh kayak gitu ya. Sama, seringkali gitu teman-teman. Melihatnya motivasi belajar, tapi kalian pakai alat ukur konsep diri. Jadi nggak relevan gitu ya. Jadi makanya ciri penentu tes ini perilakunya harus relevan. Skor atau kategorinya juga sesuai. Karena seringkali gini, skor atau kategorisasinya itu tidak dilakukan ya. Terutama pada tes bakat itu kan biasanya beberapa tes bakat itu menggunakan norma kelompok di kelompok tersebut gitu ya. Sehingga seringkali tidak dilakukan scoring atau kategorisasi menggunakan norma kelompok itu, jadi pakainya individual gitu. Padahal nggak ada tolak ukur. Jadi dikarang aja skor atau kategorinya itu juga nggak boleh sembarangan kalian itu melakukan skor atau kategorisasi tanpa dasar yang jelas. Makanya kalian harus belajar statistik, harus belajar konstruksi alat ukur untuk kalian memahami skor atau kategorisasi yang benar itu yang kayak apa. Atau gunakan saja skor atau kategorisasi yang memang terstandar kayak gitu ya. Tadi norma atau standarisasi, dan juga ada prediksi atas perilaku non tes itu yang seperti apa itu juga ada. Nah, yang selanjutnya apa sih tes kognitif ya? Tes kognitif adalah kita lihat ya nanti tes kognitif itu untuk kita melihat kemampuan kognitif ya. Jadi atribut dari kemampuan psikologi yang menunjukkan kapasitas intelektual atau fungsi berpikir dari individu. Setiap individu, saya pasti yakin pasti punya kemampuan potensial yang ada dari sananya. Sudah ada tanpa harus kalian belajar, itu kalian sudah punya. Ya, teman-teman. Kalau orang punya bakat menyanyi, ya, orang punya kemampuan potensial di bidang misalkan menyanyi, atau dia punya kemampuan potensial di bidang aritmatika, gitu ya, atau mekanikal, atau kemampuan verbal, baik itu tertulis ataupun komunikasi, potensial belum diwujudkan di dalam bentuk perilaku, ada potensinya, itu ada gitu ya teman-teman ya, dan tidak bergantung dengan faktor lingkungan gitu ya. Jadi bagusnya kalian nyanyi, bagusnya kemampuan komunikasi, bagusnya kemampuan mekanikal kalian itu memang sebenarnya itu sudah ada gitu ya, tidak bergantung pada faktor lingkungan, namun hanya akan berkembang dalam bentuk performan atau tindakan atau perilaku ketika diberikan stimulasi dari lingkungan gitu ya, akan cenderung stabil gitu ya, diwujudkan dalam bentuk apa, kemampuan aktual gitu ya. Banyak juga gitu ya teman-teman yang udah mahasiswa gini, sebenarnya kalian tuh punya kemampuan potensial misalkan nih di bidang komunikasi gitu, verbalnya bagus, tapi nggak kalian aktualisasikan ya. Ketika kalian nanti kalau belajar tentang apa namanya anak berbakat ya atau gifted, itu banyak sekali anak-anak gifted itu yang punya kemampuan potensial tapi aktualnya nggak muncul karena dia frustasi dengan lingkungannya, nggak didukung oleh keluarga, nggak didukung oleh lingkungan gitu ya, terus tidak mendapatkan support, deteksinya juga dilakukan terlambat gitu ya, sehingga nggak muncul gitu ya, sehingga yang muncul misalkan perilaku-perilaku yang lain seperti marah ya, kenakalan remaja dan juga yang lain-lain kayak gitu tuh banyak muncul kayak gitu, padahal sebenarnya mereka punya kemampuan potensial gitu, kemampuan komunikasinya itu bagus gitu ya. Tapi nggak ini, kalau mau ngomong sedikit, sama orang tua, diem. Kalau orang tua lagi ngomong, kamu diem, jangan banyak ngomong. Kayak gitu ya. Kalau misalkan ngomong nih, Bu, saya mau tanya nih, duh kamu itu banyak ngomong aja, diem, jangan banyak ngomong, misalkan aja. Jadi dia kemampuan verbalnya jadinya yang dia itu punya potensi, tidak diaktualisasikan gitu loh dalam bentuk performansi karena ada hambatan, bisa jadi seperti itu. Yang ideal kan ketika kita melakukan tes kognitif gitu ya, dia punya kemampuan potensial, diaktualkan untuk selanjutnya nanti tadi kita tahu karakteristik dan kemampuan anak apa, dan untuk selanjutnya nanti kita sampaikan misalkan pada orang tua, pada anak, atau pada guru bahwasanya anak ini punya kemampuan potensial yang seperti ini, aktualnya itu juga seperti ini, pada saat tes ini begini. Nah, itu bisa dioptimalkan. Kan harapannya kayak gitu toh, teman-teman. Nanti kan banyak fenomena-fenomena seperti ini yang akan kalian temui gitu ya, bakatnya dia apa namanya kemampuan mekaniknya bagus tapi karena nggak pernah diaktualisasikan, nggak pernah megang mekanik sama sekali gitu ya, udah gitu nggak muncul gitu. Tapi punya, kalau punya nanti dia disuruh itu dia bisa kayak gitu. Seperti bakat seni sama orang pintar melukis gambar kayak gitu ya, di sini ada nggak yang bisa
ngelukis, gambar gitu ya. Kalian punya bakat di situ gitu ya. Ternyata ya tadi atau kemampuan analisis yang bagus tapi nggak pernah dikasih kesempatan juga nggak akan diaktualisasikan meskipun dari sononya itu sudah nempel di kalian kayak gitu. Tinggal aktualisasinya gimana, mau atau nggak mau kayak gitu ya. Ada hambatan atau enggak. Nah, tes kognitif ya, ketika kita belajar tes kognitif, ya itu adalah tes performansi maksimal. Harapannya kalian pada saat dilakukan tes kognitif, kalian tuh mengeluarkan, merespon kemampuan maksimal yang kalian miliki gitu ya. Jawabannya akan dinilai benar salah dan dibatasi oleh waktu. Jadi tes kognitif itu ya tadi tesnya itu ada instruksinya ketat gitu ya. Jawabannya itu akan dinilai benar salahnya, akan ada poin-poinnya gitu ya dan ada waktunya gitu ya. Nah, tes IQ ini bisa mengetahui faktor general dan juga faktor spesifik atau faktor khusus spesial ya dan juga untuk mengetahui prestasi teman-teman kayak gitu ya. Faktor generalnya apa? Kayak tadi IQ-nya sama-sama 130. Tapi faktor S-nya itu akan beda-beda. Ada yang mungkin lebih di kemampuan analisisnya, tapi kurang di kemampuan praktisnya gitu ya. Ada yang bagus di kemampuan konseptualnya, tetapi pada kemampuan pemecahan masalahnya kurang optimal. Ada yang semuanya bagus kayak gitu ya. Jadi ya tergantung itu yang nanti akan kita lihat. Nah, penggunaan tes psikologi untuk apa saja ya? Untuk self assessment, untuk mengetahui kalian tuh punya karakteristik yang kayak apa. Oh, secara kognitif gimana? Secara kepribadian itu seperti apa? Kayak gitu ya di dalam menghadapi situasi orang ya, tugas itu yang kayak apa gitu ya. Kemampuan kognitif itu dari apa aja ya, macam-macam luas banget ya. Mulai dari kemampuan analisis, pemecahan masalah, konseptual, praktis ya dan yang lain-lain. Kayak gitu ya. Self assessment itu untuk mengetahui gambaran diri kalian tuh yang bagaimana. Diagnosis untuk mendiagnosis, oh misalkan ini ADHD, misalkan ini autis, misalkan oh ini gifted gitu ya. Oh ini misalkan saja diagnosisnya punya misalkan masalah kesehatan mental yang seperti apa ya kayak gitu. Jadi ada diagnosisnya atau klasifikasi. Dia masuk dalam kategori apa nih, sedang, tinggi, rendah atau dia masukkan di klasifikasi anak berbakat, misalkan dia diklasifikasikan apa itu juga bisa kayak gitu ya. Evaluasi program, apakah programnya ini sudah tepat atau enggak nih, jangan-jangan enggak sesuai kayak gitu. Dan juga digunakan untuk penelitian. Nah, kayak skripsi ya biasanya PKM, itu Kak PKM biasanya kalian menggunakan ini untuk apa namanya? Evaluasi program atau untuk pemberian intervensi ya atau pencegahan atau untuk penelitian. Kalau skripsi kan biasanya digunakan untuk penelitian, tes psikologi digunakan untuk penelitian. Nah, ini sejarah perkembangan tes. Kalau saya jelasin ini bisa berbusa deh, banyak banget ya. Jadi baca sendiri ya teman-teman ya, mulai dari awalnya muncul perkembangan tes itu seperti apa sih? Oh, psikologi itu muncul dari awalnya itu apa namanya ilmu membaca tubuh ya kayak grafologi ya kan. Oh, coba tak baca tanganmu gitu. Oh, coba kok saya lihat wajahmu dari segi bentuk badanmu kamu ini kayaknya ini deh apa namanya orangnya itu melankolis deh misalkan. Nah, mulai dari seperti itu sampai pada nanti kalian belajar tentang gitu yang pertama kali apa namanya muncul laboratorium eksperimen itu seperti apa, terus mulai muncul apa namanya tes ya, tes diagnosis untuk retardasi mental itu seperti apa, muncul lagi tes untuk apa namanya tes mental ya, tes mental Kraepelin ini untuk apa namanya aritmatika sederhana yang sampai sekarang itu dipakai ya Kraepelin ini dan juga mulai ada tes intelijensi individu, tes intelijensi kelompok. Terus oh ternyata tes intelijensi itu dianggap dianggap apa namanya tidak apa ya istilahnya tidak mewakili bahwa setiap individu itu nggak bisa disamakan. Setiap orang itu meskipun sama-sama pinternya, tadi sama-sama IQ-nya 120, 90 itu akan beda-beda orangnya. Nggak mungkin sama plek. Oh ternyata berarti ada yang namanya tes bakat. Ya muncullah yang namanya tes bakat bahwasanya ketidakpuasan dari tadi tes intelijensi secara umum aja muncul tes bakat. Oh ternyata ada bakat ini macam-macam gitu. Setelah dimunculkan tes bakat ternyata faktor kognitif aja itu dianggap kurang kayak gitu ya karena dari segi kepintaran aja itu nggak bisa dilihat bakat itu ada hal-hal yang berpengaruh salah satunya adalah kepribadian individu seperti itu. Kalau misalkan kalian pintar gitu ya, tetapi misalkan kalian ini secara kepribadian misalkan nih kemampuan untuk mengatasi masalahnya atau misalkan dari segi pribadinya kemampuan manajemen emosinya nggak bagus, misalkan ketelitiannya kurang optimal kayak gitu dan sebagainya itu akan seperti apa kayak gitu ya teman-teman akan itu berpengaruh sehingga muncul dari tes intelijensi umum, tes bakat, tes minat, muncullah tes
kepribadian sampai pada tes proyeksi seperti itu. Jadi baca sendiri ya, Rek. Ini banyak, jadi bacaan sendiri, dibaca satu-satu gitu ya, sehingga kalian tuh bisa paham, oh awal itu munculnya begini sampai pada dari tes apa namanya, dari mulai apa namanya fisiognomi sampai pada retardasi mental untuk tes mental, terus intelijensi ya, intelijensi umum, tes BAPA, tes MINA, tes kepribadian itu ada sejarahnya. Nah, ini sudah apa namanya dirangkum, silahkan teman-teman baca sendiri. Nah, jenis-jenis tes tadi ya, dari sejarah tadi muncullah ini. Jenis-jenis tes ini, teman-teman. Ada tes intelijensi tadi ya, yang mengukur kemampuan dalam pemahaman verbal, pengaturan, persepsi, penalaran. Kita bisa tahu aspek-aspek ini dari tes intelijensi. Dan juga ada tes kepribadian yang teman-teman pelajari dari tes non kognitif ya. Ya, tes non kognitif nanti kan kalian akan belajar itu ya untuk melihat sifat, ciri-ciri atau perilaku-perilaku yang menentukan individualitas seseorang ketika menghadapi pekerjaan, situasi atau hal-hal tertentu seperti itu ya, melalui inventory dan juga tes proyektif ya. Ada juga tes bakat gitu ya yang akan kita, jadi yang kita pelajari ini kan tes intelijensi, bakat dan minat. Tes kepribadian itu akan dipelajari di mata kuliah non kognitif seperti itu ya. Kalau bakat mengukur kemampuan kalian atas kemampuan yang spesifik, oh kemampuan hitungannya, oh kemampuan misalkan bahasanya kayak gitu ya, atau minat. Minat itu beda loh ya nanti teman-teman sama bakat. Kalau bakat itu tadi kemampuan apa namanya potensial yang kalian miliki, tapi kalau minat itu lebih pada kesukaan saja. Kalian suka berminat tapi belum tentu kalian punya bakat. Orang punya bakat juga belum tentu berminat seperti itu ya, sehingga jangan salah seperti itu. Nanti itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Jenis-jenis tes juga ada tes kreativitas yang nanti akan kita bahas juga ya teman-teman, ada tes TKF dan juga TKV yang nanti kita pelajari. Ada tes neuropsikologis, ini biasanya juga seringkali digunakan oleh, kita kan juga punya laboratorium eksperimen, ini biasanya kita juga melakukan tes neuropsikologis ini ya teman-teman untuk mengetahui kinerja ini. Tapi bisa juga, ini biasanya di bidang kedokteran juga banyak dilakukan seperti itu. Tes prestasi yang ini juga akan teman-teman banyak lakukan pada saat mengerjakan skripsi, saya pikir ya, saya skripsi atau PKM kalian menggunakan pendekatan kuantitatif, mau sebar skala apa, biasanya menggunakan tes prestasi seperti itu ya. Loh Bu, kalau misalkan dosen ngajar ngasih evaluasi 1, evaluasi 2 itu juga bentuk tes prestasi teman-teman. Dan juga prosedur perilaku yang biasanya juga digunakan pada saat eksperimen. Seperti itu, eksperimen psikologis itu seringkali menggunakan prosedur perilaku. Itu ya teman-teman, klasifikasi tes ini silahkan dibaca sendiri. Ada tes alternatif ya, jawabannya benar salah ya, ya tidak ya, atau tes gradual ya, antara 1 sampai 8 pilih yang mana kayak gitu ya. Tes verbal itu jawabnya nanti kayak misalkan kalian nanti tes apa namanya WAIS gitu ya, tes BINEH itu nanti ada yang menggunakan tes verbal. Jadi kalian dikasih pertanyaan, kalian jawab secara lisan. Ada juga tes performance, jadi kalian disuruh praktek gitu ya, disuruh misalkan menyusun balok, disuruh juga mengurutkan cerita atau apa, jadi harus melakukan sesuatu, itu adalah tes performance. Nah, dari banyaknya tes, ada individual, ada kelompok, jadi dilakukan sendiri, ada juga yang dilakukan kelompok ya. Terus klasifikasi tes ini juga ada banyak ya teman-teman. Ada tes ingatan, di mana kalian harus ingat gitu ya, ditunjukkan ditunjukkan sebuah kertas, terus kalian diminta untuk mengingat selama 3 menit kayak gitu. Habisnya itu terus kalian diminta mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang tadi sudah kalian ingat kayak gitu. Ada juga tes perhatian untuk ngecek kalian itu memperhatikan atau enggak kayak gitu. Atau jangan-jangan kalian nggak memperhatikan. Misalkan diberikan sebuah gambar, terus disuruh mencari gambar mana yang hilang kayak gitu. Nggak ngerti ya saya yang mana. Tapi ada yang cepet nih ceknya, nah kayak gitu. Ada juga isi tes dan juga waktu yang sediakan, ada speed test ya. Jadi kayak nanti ada kayak tes Kraepelin, IST itu pakai macam-macam ya. Tes kognitif itu kebanyakan speed test ya, tes kognitif itu. Jadi menggunakan kecepatan dan ketepatan kerja sehingga tes dibatasi. Kayak tes Kraepelin itu hanya diselesaikan misalkan setiap berapa detik pindah, setiap 30 detik pindah kayak gitu. Ada juga power test, mengutamakan kemampuan sehingga waktunya nggak dibatasi seperti itu. Latar belakang teorinya ada tes proyektif ya. Ini kalian belajar di apa namanya non kognitif ya, dan juga tes non proyektif. Proyektif kan disuruh gambar gitu ya, disuruh bikin manusia, disuruh bikin pohon gitu ya. Seperti itu tes, atau tes non proyektif seperti itu. Nah, bentuknya ada benar salah, pilihan ganda, isian,
matching, penciptanya ada Rorschach, Rorschach ini adalah tes proyektif, ada tes Binet-Simon ini tes kognitif, tes Kraepelin ini tes bakat, Wechsler ini tes intelijensi, dan yang lain-lain. Nah, ini yang penting terkait dengan kode etik. Baca ya teman-teman, kode etik. Jadi para psikolog itu adalah S2 psikologi profesi yang lulus dan juga mendapatkan gelar dan juga sertifikat psikolog gitu ya. Dan itu psikolog itu juga ada expirednya ya teman-teman. Ada yang setiap 2 tahun dan setiap 5 tahun itu harus selalu diperbaharui. Kalau enggak sudah gelar psikolognya akan hilang kayak gitu. Jadi belum tentu kalau lulusan S2 psikologi profesi akan jadi psikolog terus, itu belum tentu. Karena bisa jadi psikolognya udah expired, makanya harus sering selalu diperbaharui. Memberikan jasa dan menggunakan teknik yang mereka kuasai melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sesuai dengan kategorisasi dan kategorisasinya ya. Nah, penggunaan asesmen makanya saya sampaikan tadi, kalau kalian menggunakan tes itu harus valid. Valid itu mengukur apa yang seharusnya diukur, jangan sampai mengukur berat badan tapi pakainya meteran kayak gitu ya. Reliabilitas itu ketika diukur berkali-kali ya sama hasilnya gitu ya. Jangan sampai ketika tes saya tes yang sama dikasih tes IST ternyata kok skornya beda-beda ya, habis terus deviasinya tinggi banget gitu ya. Habis IQ-nya 90 kok tiba-tiba IQ saya jadi 130, wah berarti nggak reliable itu alat tesnya kayak gitu ya. Administrasi dan kategori tes itu harus menyesuaikan ya sesuai dengan prinsip dasar. Administrasinya jangan sampai nggak sesuai, kalian karang-karang sendiri gitu ya, dan tidak sesuai dengan inti atau makna dari administrasi tesnya. Jangan-jangan tadi bisa jadi hasil tesnya itu sangat deviasinya sangat tinggi karena dari administrasinya sudah salah. Administrasi salah itu juga akan sangat berpengaruh loh teman-teman. Kalian ngasih tes untuk anak-anak gitu ya, terus kalian itu nggak tahu caranya membangun rapot untuk anak-anak sehingga anaknya nggak mau ngerjain sama sekali. Atau kalian kasih ide, oh ini gini loh, berarti gimana kayak gitu. Nah itu juga kalau administrasinya salah, terutama dalam tes intelijensi itu akan berpengaruh sekali gitu ya, sehingga harus patuh gitu terhadap administrasi dan juga kategori tesnya. Karena banyak juga yang kasihan rek tak naikin gitu ya tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Jadi hasil tes itu hanya berlaku 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun itu silahkan melakukan tes psikologi kembali. Yang selanjutnya, asesmen tidak dilakukan oleh orang yang tidak kompeten ya. Makanya misal pun kalian itu melakukan tes, memberikan instruksi, melakukan scoring, itu tetap harus disupervisi oleh supervisor psikolog kayak gitu ya. Jadi Bu, kalau misalkan psikolog perlu disupervisi nggak? Loh iya juga gitu. Psikolog itu ada yang ahli misalkan nih kayak tes proyeksi gitu ya. Ketika kalian belajar tes proyeksi, ada yang memang psikolog itu tidak biasa untuk istilahnya mengadministrasikan sampai pada menggunakan tes proyeksi itu, sehingga tetap mereka harus disupervisi oleh psikolog yang memang biasa menggunakan tes proyeksi gitu ya. Jadi memang harus yang kompeten gitu ya teman-teman. Jadi karena ini terkait dengan interpretasi, jangan sampai interpretasinya salah. Ya, nah, Bu, S1 psikologi boleh nggak Bu? Ya ini melakukan asesmen yang menggunakan tes psikologi gitu ya. Terus bikin laporan psikologis ya nggak boleh rek kayak gitu ya, karena memang itu bukan ranah kalian. Inform concern itu juga harus ya, jangan sampai kalau kalian melakukan asesmen psikologi nggak evaluasi sampai pada intervensi itu nggak inform consent, nggak izin gitu ya. Izin tuh inform consent tuh nggak gini loh. Bu, saya nanti boleh nggak Bu memberikan psikoedukasi ke Ibu? Iya, boleh. Ya udah itu namanya inform consent. Enggak ya, tapi tidak semudah itu. Inform consent itu ada formatnya, ada harus yang diisi, harus ada yang ditandatangani atau harus ada yang dicentang kayak gitu ya. Interpretasi hasil ya, nah ini juga juga harus sesuai ya teman-teman ya, di dalam menginterpretasikan hasil ini harus tadi mulai dari awal sampai akhir harus sesuai ya, instrumen yang digunakan itu harus tepat kayak gitu, jangan sampai nggak tepat. Evaluasinya juga harus dipertimbangkan dari skor tes, dari hasil observasi, wawancara ataupun yang lain-lain, sehingga laporannya itu tidak dibuat seragam. Jadi kan ada nih kayak copy paste, kalau kalian fingerprint itu kan sama aja ya antar satu orang, nah itu kita nggak boleh. Kalau di kode etik psikologi kita ya memang harus benar-benar berbeda antara satu orang dengan orang lain sesuai dengan kondisinya, nggak bisa kita sama ratakan gitu ya teman-teman. Penyampaian data atau hasilnya juga harus yang komunikatif, mudah dimengerti, dan perhatikan penggunaan istilah-istilah psikologi terutama pada klien-klien yang memang nggak paham gitu ya istilah psikologi. Oh ini Bu, anak Ibu ini menderita misalkan attention deficit hyperactivity disorder gitu ya Bu ya. Bu paham kan ya?
Itu nanti ya, itu juga harus hati-hati, jangan sampai kalian pakai istilah yang memang itu nanti bisa menjadikan itu sebagai sebuah labeling gitu ya. Makanya harus ada lanjutannya dalam menyampaikan seperti apa, hal-hal yang dilakukan seperti apa, yang nggak boleh dilakukan gimana. Sehingga guru atau orang tua atau misalkan klien itu memahami. Menjaga alat, data, dan juga hasil ya. Jadi memang harus hasil asesmen itu nggak boleh teman-teman disebarluaskan ke orang lain kecuali sesuai dengan tadi dari inform concern-nya itu seperti apa. Nggak boleh menfoto, men-scan, menfotokopi alat tes itu nggak boleh. Makanya saya bilang tadi pada saat ditunjukkan alat tes itu semuanya harus on cam. Terus nggak boleh juga kalian menfoto, men-scan, menfotokopi itu nggak merekam itu juga nggak boleh karena itu melanggar kode etik pasal 67 ya. Bisa apa Bu ya bisa dicabut lah kalian nanti ininya gelarnya gitu ya teman-teman. Nah ini kerahasiaan data juga harus dilindungi. Jadi nggak boleh teman-teman misalkan nih ada temennya yang konseling gitu ya, konseling terus kalian udah catat hasilnya. Aduh aku stres nih, aku depresi, aku habis diputusin pacarku. Katanya ini loh aku dengar si X itu habis stres loh dia diputusin pacarnya gini-gini sampai dia mau menyakiti dirinya sendiri dan sebagainya. Nah itu kan berarti kalian melanggar kerahasiaan data. Nah itu bisa dilaporkan seperti itu karena melanggar kode etik kalian seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan pengantar ini, pengantar ya, tapi lama banget ya. Pengantar